English learners, welcome back with me Miss Tiara di episode English Grammar tentang tenses. Masih tentang tenses ya. Jadi kemarin kita membahas tentang past continuous. Nah, sekarang kita lanjut ke setelah past continuous apa? Ya, that's right, past perfect. Atau kalau kita bilang ada di tenses nomor 7 ya, in the past, di masa lalu. Karena namanya aja sudah past perfect. Past itu in the past, perfect itu sudah sempurna atau sudah selesai dilakukan. Nah, kira-kira definisinya apa? Let's check this video. What is past perfect? Event that had or hadn't happened before the other event happened in the past. Jadi artinya apa? Yaitu kejadian yang sudah ataupun belum terjadi sebelum kejadian lain terjadi di masa lalu. Gimana sih maksudnya? Bingung ya? Oke, jadi gini. Ada satu kejadian yang harusnya sudah selesai sebelum ada kejadian lain. Jadi kejadian yang pertama ini sudah selesai duluan sebelum ada kejadian-kejadian lain setelahnya. Yang pertama diselesaikan dulu. Itu dari past perfect. Contohnya gini deh. Ibuku sudah masak ketika saya tidur. Jadi ibuku sudah selesai masak nih. Sebelum kejadian yang kedua selesai, saya tidur. Jadi sebelum saya tidur, ibu sudah selesai masak duluan. Nah, itu maksud dari past perfect. Nah, sekarang kita lihat di sini ada time expression-nya juga. Kalau kita ingat-ingat dengan present perfect itu kan juga sama ya, kejadian yang sudah terjadi. Bedanya kalau present itu berarti di masa sekarang, tapi kalau past itu di masa lalu. Dan time expression-nya juga beda. Kalau di present perfect kita dulu pakai since dan for, tapi untuk sekarang ada time expression yang lain, yaitu ada before, after, atau bisa kita gunakan juga when, bahkan until. Tapi yang sering sekali kita jumpai di dalam kalimat past perfect itu menggunakan before. Nanti setelah before itu biasanya ada kejadian lain. Contohnya kayak tadi, before I slept misalnya, sebelum saya tidur. Nah, konteks atau tenses yang kita gunakan setelah time expression di sana yaitu past tense, tetap menggunakan tenses yang di masa lalu. Nggak bisa kita combine dengan present ya ataupun future, hanya bisa menggunakan di masa lalu, tenses di masa lalu. Oke, past perfect juga mempunyai verbal dan nominal. Pasti sudah tahu lah ya apa bedanya verbal dan nominal. Kalau verbal ada kata kerjanya, sedangkan nominal berhubungan dengan ana, adjective, noun, and adverb. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ciri khas dari past perfect itu selalu menggunakan had. Past perfect itu yang harus teman-teman ingat, menggunakan had dan juga kata kerja bentuk ketiga. Ada had dan kata kerja bentuk ketiga. Had ini berfungsi untuk semua jenis subjek. Dari I, you, we, they sampai she, he, it pun semua hanya menggunakan had. Gampang ya, jadi yang kita harus ingat di sini cuma had dan verb 3. Nah, di sini ada contohnya I, you, we, they, dan she, he, it. Had gone to Kediri. Kita ambil salah satu contoh dari subjeknya. I misalnya, I had gone to Kediri. Saya sudah pergi ke Kediri. Artinya sebenarnya sama ya, kayak present perfect. I have gone to Kediri juga sama, artinya saya sudah pergi ke Kediri. Yang bikin bedanya apa? Ketika di present kita menggunakan have, tapi di past perfect kita menggunakan had. Nah, dalam konteksnya perbedaannya apa? Ketika kita bilang I had gone to Kediri, it means kita sudah tidak di Kediri lagi. Kita melakukan kegiatan lain. Tapi kalau kita bilang I have gone to Kediri, saya sudah pergi ke Kediri, berarti kita dalam keadaan di Kediri karena menggunakan have. Tapi kalau had itu berarti kita sudah tidak lagi di Kediri. Jadi bisa kita artikan kalau kita pakai had gone atau past perfect, kita hanya menceritakan kejadian yang ada di masa lalu. Tapi kalau kita pakai have gone to Kediri, itu kita memberikan informasi bahwa kita sudah pergi ke Kediri dan sekarang ada di Kediri. That's the difference between present perfect sama past perfect. Get the point? Oke. Selanjutnya ada negatif. Jangan bingung ketika bertemu dengan negative sentence di dalam tenses, hanya perlu ditambahkan not saja setelah auxiliary. Kita ambil contoh subjeknya she. She tetap menggunakan had ya, nggak jadi has ataupun berubah jadi have, mereka tetap menggunakan had. She had not gone to Kediri, jadi dia belum pergi ke Kediri. Atau untuk kalimat interrogatifnya, berarti kita pindahkan saja had-nya ke depan sebelum subjek ya. Had you, misalnya, had you gone to Kediri? Apakah kamu sudah pergi ke Kediri?
Tapi karena kita pakai had berarti itu adanya di past di masa lalu. Nah, tapi kalimat contoh-contoh tadi itu termasuknya belum sempurna. Kenapa? Karena kita belum menggunakan times expression. Jadi kalau mau kita tambahkan keterangan waktu, itu kita bisa gunakan before misalnya. Contohnya, I had gone to Kediri before you came, misalnya. Saya sudah pergi ke Kediri sebelum kamu datang. Jadi, ada dua konsep kejadian di sana. Yang pertama menggunakan past perfect, dan yang kedua menggunakan simple past. Sama-sama dua-duanya ada di simple past ya, ada di past tense, di tenses masa lalu. Jadi, itu tadi contoh kalimat complete-nya atau sempurnanya karena ada time expression di sana. Sama halnya seperti negatif dan interrogatif, tinggal ditambahkan keterangan waktu. Oke, kita lanjut ke nominal. Kalau nominal pasti berhubungan dengan adjective, noun, and adverb. Sama halnya ketika kita menggunakan nominal di past perfect berarti kegiatan tersebut hanya kita ceritakan saja, bukan memberi informasi karena itu sudah jauh-jauh hari di masa lampau yang lalu. Gitu. Contohnya di sini sama semua subjek yang kita butuhkan hanyalah had dan been. Untuk auxiliary-nya ada had dan been, tidak perlu kita ubah lagi. Itu berfungsi untuk semua subjek yang ada di past perfect. Are you with she, it had been there? Berarti kamu atau saya misalnya sudah berada di sana. Had been there, sudah berada di sana. Kapan dulu? Jadi sekarang kita sudah tidak lagi di sana ya. Beda konteks lagi karena sekarang present. Dulu itu in the past. I had been there, saya sudah berada di sana. Tapi untuk negatifnya, ya, tinggal kita tambahkan not saja setelah had, sama seperti di verbal tadi. Contohnya, we had not been there. Berarti kita belum berada di sana. Kapan? Di masa lalu, karena menggunakan had. Sama halnya ketika interrogatif, tinggal kita pindahkan saja had-nya ke depan, karena ini adalah interrogatif. Jadi, had they been there? Apakah mereka sudah berada di sana? Kapan? Di masa lalu. Sama di nominal sentence juga kita bisa menambahkan times expression tadi atau keterangan waktunya. Bisa menggunakan before, after, when, bahkan until. Tapi jangan lupa setelah keterangan waktu tersebut kita harus menggunakan past tense atau tenses yang ada di masa lalu. Nah, sekarang saya mau jelasin di mana sih biasanya kita nemuin past perfect atau ya past perfect itu biasanya adanya di mana aja gitu. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris past perfect itu digunakan di direct indirect speech atau reported speech. Apa contohnya? Kayak misalnya he said that you had come here misalnya. Jadi dia menceritakan apa yang orang lain ceritakan. Jadi bukan dari orang tersendiri, tapi dari orang ketiga yang menceritakan. Itu namanya direct indirect speech. He said that you had come here gitu. Atau selain di direct indirect, kita juga bisa menemukan past perfect itu di conditional sentence type 3. Type 3 itu berarti past perfect bertemu dengan past future perfect. Pembahasan lebih lanjut tentang conditional sentence nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah, kalau contoh kalimatnya gini kira-kira bahasa Inggrisnya gimana ya? Apakah dia sudah mendapatkan vaksin sebelum dia pergi ke Bali? Kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Coba kita gunakan past perfect. Tulis di kolom komentar ya jawabannya. Oke. So that's all for past perfect. Itu dia tadi penjelasan dari past perfect. Semoga bisa dipahami dan semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya tata. Kampung Inggris WE.